Adik-adik, apakah kalian semua sedang mengikuti penilaian akhir semester atau disebut PAS? Nah, pasti adik-adik mempersiapkan ulangan dengan sungguh-sungguh. Karena apa? Karena kalian ingin mendapatkan nilai yang bagus dan Mami Papi sangat senang. Nah, kakak percaya Tuhan Yesus pasti menolong adik-adik ya. Tetapi itu tidak menjadi penghalang buat kita untuk ikut ibadah online ya adik-adik. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita terlebih dahulu berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Bapa yang baik, ini hati kami, ini kami Tuhan, mau menyenangkan hati Tuhan lewat pujian tarian kami, lewat suara kami, dan lewat waktu kami. Biarlah nama Tuhan yang tetap kami puji. Tuhan Yesus, kami undang Roh Kudus-Mu di saat kami memuji nama Tuhan Yesus, dan berkati kami, lingkupi tempat kami di mana kami beribadah secara online. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, adik-adik yang percaya katakan amin. Adik-adik, bangkit berdiri sama-sama, kita mau memuji Tuhan ya. Ajak papa mamanya dan kasih tahu ya bahwa Yesus adalah penyelamat hidup kita adik-adik. Here we go. God sent His Son, is the Savior of the world, and now we can call Him friend. God sent His Son, is the Savior of the world, and now we can call Him friend. Here we go. Jesus Savior, Jesus Savior, we will tell everyone. Jesus the Savior, Jesus Savior, Jesus Savior, He's the Savior of the world. He's the Savior of the world. Ayo adik-adik katakan, God sent His Son, He's the Savior of the world, and now we can call Him friend. God sent His Son, He's the Savior of the world, and now we can call Him friend. Jesus Savior, Jesus Savior, we will tell everyone. Jesus Savior, Jesus Savior, He's the Savior of the world, Savior of the world, Savior of the world. Hallelujah! He's the Savior of the world. Adik-adik, yuk kita mau sembah Tuhan, kita mau siapkan hati kita buat firman Tuhan. Sebab kita percaya Allah yang memberikan kita kekuatan ketika kita lemah adik-adik. Yuk sama-sama buka hati, kita sembah. Happy birthday Jesus, I'm so glad it's Christmas, and the tinsel and light and the presents are nice, but the real gift is you. Happy birthday Jesus, I'm so glad it's Christmas. All the carols and bells make the holiday swell, and it's all about you. Happy birthday Jesus, Jesus I love you. Happy birthday Jesus, I'm
soul and life, and the presents are nice, but the real gift is you. Happy birthday, Jesus. Happy birthday, Jesus. I'm so glad it's Christmas. And the carols and bells make the holidays well, and it's all about you. Happy birthday, Jesus. Jesus, I love you. Happy birthday, Jesus. We love you. Shalom adik-adik. Wah, bagaimana kabar adik-adik di rumah hari ini? Bersama Yesus luar biasa. Yes, yes, yes. Semoga adik-adik masih terus bersuka cita Yes. meskipun di tengah pandemi COVID-19 ini. Nah, sekarang kan sekolahnya dari rumah, semuanya jadi online. Lalu kemarin baru selesai minggu ulangan ya, benar nggak Kak Debbie? Bener banget Kak Yevri. Kalau gitu Kak Debbie punya pertanyaan nih buat adik-adik. Yang pertama, bagaimana kemarin ulangannya adik-adik? Nah, apakah soalnya susah? Aku diomelin sama mama. Kalau nilai ulangannya jelek, apa yang akan adik-adik lakukan ke depannya? Berdoa kepada Tuhan. Nah, itu dia tadi adik-adik jawaban dari teman-teman kita. Kalau adik-adik di rumah pernah tidak merasa ketakutan kalau misalnya nilai ulangan adik-adik jelek? Ngomong-ngomong tentang ketakutan, Kak Debbie dan Kak Yevri hari ini mau cerita tentang seorang nabi yang juga merasa sangat ketakutan. Nah adik-adik, tetapi sebelum kita lanjutkan ceritanya, yuk kita lihat video berikut ini. Dahulu kala, Nabi Tuhan Elia juga pernah merasa ketakutan. Lalu Tuhan berbicara ke Elia dengan suara yang pelan. Elia mencoba lari, karena istri Raja Ahab, ratu yang jahat bernama Isabel, mencoba untuk membunuhnya. Elia merasa sangat ketakutan. Dia lupa akan hal-hal yang luar biasa yang sudah Allah lakukan untuknya. Dia lupa bahwa Tuhan bisa menjaganya dari ratu yang jahat itu. Adik-adik, nabi yang pernah merasa ketakutan itu namanya adalah Nabi Elia. Dia baru saja menangkap dan melawan banyak nabi-nabi Baal dan dia berhasil menantang mereka adik-adik. Ya, betul sekali Kak Yepri. Pada saat itu adik-adik, Ratu Isabel mendengar bahwa nabi Baalnya itu dikalahkan oleh Nabi Elia. Dia berjanji untuk menangkap dan membunuh Nabi Elia. Malahan, selama 40 hari, dia berlari ratusan mil ke gurun. Pada akhirnya, dia berhenti di Gunung Horeb dan bersembunyi di dalam gua Gunung Horeb. Adik-adik, Nabi Elia yang baru saja menang mengalahkan nabi-nabi Baal itu tiba-tiba ketakutan. Lalu ia lari ke Gunung Horeb melalui padang gurun dan Berseba. Perjalanan yang sangat jauh adik-adik. Ya, tetapi Tuhan baik loh adik-adik, di mana Tuhan tahu bahwa tubuh Nabi Elia sudah lelah dan ia sedang ketakutan adik-adik. Nah, Tuhan menyertai Nabi Elia dan memberikan makanan dan minuman kepada Nabi Elia. Tuhan mengutus malaikatnya untuk memberikan Nabi Elia makanan dan minuman, untuk menjaga kesehatan dan kekuatan tubuhnya Nabi Elia nih adik-adik. Nah, Tuhan memenuhi kebutuhan jasmani Nabi Elia. Nah adik-adik, sama dengan ketika adik-adik selesai berolahraga, adik-adik pastinya merasa lelah dan lapar. Nah adik-adik juga pasti membutuhkan istirahat sejenak. Nah, Tuhan melalui papa dan mama sudah menyediakan kebutuhan makanan dan tempat untuk beristirahat bagi adik-adik. Jadi adik-adik dikasih makanan dan minuman yang bergizi supaya adik-adik kembali menjadi segar dan kuat. Apa yang kamu lakukan di sini? Tuhan bertanya ke Elia.
kita bisa tahu Elia mengasihani dirinya dengan cara dia menjawab Tuhan. "Saya sudah bekerja keras hanya untukmu ya Allahku," kata Elia. "Tetapi bangsa Israel melanggar perjanjian mereka. Mereka menghancurkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu. Hanya saya sendirilah yang tinggal, dan sekarang mereka mau membunuh saya juga Tuhan." Elia memberitahu Tuhan, "Saya bekerja keras untukmu Tuhan, dan lihatlah aku lelah dan putus asa." Adik-adik, ketika mengalami ketakutan, Nabi Elia juga membutuhkan pemulihan rohani nih Kak Jebri. Nah, itu sebabnya ketika ia sampai di Gunung Horeb adik-adik, Nabi Elia mengalami pengalaman yang belum pernah ia alami loh adik-adik. Di dalam gua itu, di Gunung Horeb terjadi sesuatu dengan Nabi Elia. Yang pertama, ada angin yang besar dan kuat bertiup yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu, tetapi Tuhan tidak berbicara kepada dia adik-adik. Tuhan menjawab Elia, "Keluarlah dari gua itu dan berdirilah menghadap aku di atas gunung." Ia merasakan kehadiran Tuhan di situ, tetapi Tuhan seperti berlalu saja. Sebenarnya maksud Tuhan adalah, "Datanglah Elia, aku ingin berbicara denganmu." Elia melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Lalu ada angin yang bertiup kencang sekali sehingga gunung-gunung batu pecah. Tetapi Elia tidak mendengar suara Tuhan di dalam angin itu. Tuhan tidak ada di dalam angin yang kencang. Sesudahnya, terjadilah gempa bumi di gunung-gunung itu. Tapi Elia tetap tidak mendengar suara Tuhan. Di dalam gempa itu pun Tuhan tidak menyatakan dirinya. Setelah gempa bumi, datanglah api. Tapi tetap saja Elia tidak bisa mendengar suara Tuhan. Tuhan tidaklah di dalam angin, gempa bumi, ataupun api. Dan kejadian yang kedua, terjadi gempa. Tetapi Tuhan tidak berbicara juga adik-adik. Sampai kepada kejadian peristiwa yang ketiga, ada api. Tetapi Tuhan tidak berbicara kepada Nabi Elia. Setelah semua gemuruh, suasana menjadi senyap dan tenang. Terdengarlah suatu suara kecil dan lembut. Dalam beberapa terjemahan Alkitab dikatakan suara yang sangat kecil. Dan di dalam suara kecil lembut itu, Elia mengenali itu adalah suara Tuhan. Dia menutup mukanya dengan jubahnya. Lalu Elia keluar dari mulut gua dan mendengarkan Tuhan. Tuhan bertanya kembali ke Elia pertanyaan yang sama. "Elia, sedang apa kau di sini?" Tetapi Elia menjawab Tuhan dengan jawaban mengasihani diri yang sama. Tuhan tidak marah sama Elia karena dia menyerah dan berlari untuk kabur. Tuhan tidak marah karena Elia tidak percaya dengan Tuhan. Suara lembut dari Tuhan adalah bukti dari kasihnya Tuhan. Tuhan tetap mengasihi Elia meskipun Elia bersalah. Dengan lembut, Tuhan menyemangati nabi yang lelah itu. Dan Tuhan meminta Elia untuk bekerja kembali. Tuhan menjamin dan meyakinkan Elia bahwa dia tidak sendiri, ada Tuhan yang menyertai. Dan masih ada 7.000 orang Israel yang masih setia dan beriman dengan Tuhan. Dan kejadian setelahnya adik-adik, ada angin sepoi-sepoi bertiup. Dan juga Tuhan berbicara dengan suara yang sangat lembut. Tuhan bertanya kepada Nabi Elia apa yang sedang dilakukan di Gunung Horeb. Lalu Elia mengadukan ketakutannya dan kejadian yang dialaminya kepada Tuhan adik-adik. Ya, lalu Tuhan memulihkan hati Nabi Elia dan memberikan tugas kepada Nabi Elia nih adik-adik untuk kembali dan mengurapi Hazael menjadi raja bagi bangsa Aram dan mengurapi Yehu untuk menjadi raja bagi bangsa Israel. Lalu juga mengurapi Elisa untuk menjadi nabi yang akan menggantikan Nabi Eli. Nah adik-adik, kalau adik-adik merasa ketakutan, ingatlah bagaimana Tuhan menolong dengan memulihkan Nabi Elia. Tuhan itu adalah tempat yang aman yang dapat adik-adik andalkan dan percaya adik-adik. Ya betul banget nih Kak Jebri. Nah yang harus dilakukan adalah adik-adik, yuk kita berdoa kepada Tuhan.
minta pertolongan kepada Tuhan, maka Roh Kudus akan memberikan kepandaian dan kesehatan sehingga kita bisa menyelesaikan setiap ulangan kita sampai kita lulus adik-adik. Kalau adik-adik merasa sendiri, teman-teman sepertinya menjauhi adik-adik, dan adik-adik takut tidak mempunyai teman, tidak perlu takut ya adik-adik, karena ada Tuhan yang selalu beserta dengan adik-adik. Tuhan adalah sahabat yang paling bisa dipercaya dan selalu mengerti adik-adik. Benar nggak Kak Dewi? Betul sekali Kak Jeffrey. Atau ketika adik-adik takut melihat ada keluargamu yang sedang sakit atau keluargamu yang sedang tidak rukun adik-adik, pada saat itu adik-adik dapat berdoa kepada Tuhan akan meminta penyembuhan juga serta pemulihan yang daripada Tuhan adik-adik. Nah, Tuhan akan menjadi tempat yang aman, kuku pertahanan di saat adik-adik takut atau saat adik-adik jatuh. Selama ini kalau adik-adik berusaha mengatasi dan bertahan sendiri, ingatlah kita butuh perlindungan Tuhan dan kenyamanan daripadanya. Ya, Tuhan itu adalah kuku pertahanan kita adik-adik. Dan Tuhan memberikan Roh Kudus untuk selalu bersama dengan kita. Roh Kudus akan melepaskan kita dari segala rasa ketakutan kita. Roh Kudus juga yang akan membangkitkan semangat kita serta kekuatan kita adik-adik. Adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini, dan sekarang waktunya kita untuk Ayat hafalan. Ayat hafalan kita terambil di dalam kitab Mazmur 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kita juga sudah menghafalkan ayat hafalan. Sekarang ada pertanyaan dari Kak Jeffrey dan Kak Dewi. Pertanyaan pertama, mengapa Nabi Elia bersembunyi di Gunung Horeb? Apa ya? Dan pertanyaan dari Kak Dewi, apa yang akan adik-adik lakukan ketika adik-adik merasa ketakutan? Nah, adik-adik yuk kirimkan jawaban adik-adik ke IG DNA Kids dan WhatsApp grupnya DNA Kids. yang pastinya nih adik-adik akan ada hadiah yang menarik yang sudah menanti adik-adik ya menjawab setiap pertanyaan. Iya, Kak Jeffrey pengen gak dapat hadiah? Pengen dong. Iya, Kak Dewi juga pengen. Yuk kita ajak adik-adik kita supaya rajin menjawab setiap pertanyaannya ya, Kak. kakak-kakak. Kirim Kak. Benar sekali. Oke Kak Jeffrey. Adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan, kita juga sudah menghafalkan ayat hafalan, dan sudah ada pertanyaan dari Kak Jeffrey dan Kak Dewi. Dan sekarang waktunya kita untuk aktivitas. Shalom Papi Mami, apa kabar? Kembali bertemu dengan saya Ardian yang akan memandu anak-anak Anda beraktivitas hari ini. Mari kita siapkan bahan-bahan yang dibutuhkan. Paper bag warna coklat, karton tebal warna coklat, origami warna hitam, biru tua, dan biru muda, kertas minyak warna merah, kuning, dan oranye, kapas, penggaris, gunting, lem, cutter, pulpen. Adik-adik, bagaimana firman Tuhan hari ini tentang Elia? Seru kan? Aktivitas hari ini kita akan membuat kerajinan tangan dengan tema Elia masuk ke dalam gua. Yuk kita mulai. Adik-adik, kalian buat gambar seperti ini. Ini adalah pola. Jadi pola itu nanti kita mau potong. Ya, kalian gambar dulu seperti ini. Nanti hasil potongannya kakak kasih lihat ya. Nah, adik-adik, seperti ini jadinya kalau sudah kalian lubangi, ya. Nah, kalau kalian susah melubanginya, kalian minta tolong sama papi mami untuk melubanginya supaya kalian tidak luka ya tangannya. Nah, adik-adik, sekarang kita mau menggambar pola badan. Kalian ikutin kakak ya. Nah, jadinya seperti ini. Kita mau buat pola kepala. Nah, pola ini kita akan gunting. Kita gunting jadinya seperti ini. Kita
mau tempel pola ini di karton tebal yang sudah kita siapkan. Olesi dengan lem ya. Kita kasih tambahan bentuk wajah. Kalau polanya sudah menempel, kita mau gunting ya. Guntingnya sesuai pola. Sekarang kita mau buat ikat pinggangnya. Cukup menggunakan origami warna biru, kita potong, lalu kita tempelkan seperti ini adik-adik. Nah, ini Elia yang sudah kita pakai ikat pinggang. Sekarang Elianya mau masuk ke dalam gua nih. Kita ambil lem, olesi lem di bagian belakang, tempelkan di pintu masuk guanya. Sekarang kita ambil kertas minyak. Kertas minyak ini kita mau gunting kecil-kecil supaya menjadi jerami. Kita masukkan ke dalam gua yang menjadi jerami sebagai alas dari guanya Elia ini. Kita ambil lem, olesi bagian bawah, lalu bagian atas dari paper bag ini. Tempelkan kapas. Nah, selesai deh aktivitas kita. Ini adalah Elia yang akan masuk ke dalam gua. Bagus kan guanya, adik? Adik-adik, jangan lupa yang sudah selesai menyelesaikan aktivitas hari ini, kirimkan foto kalian ke nomor WhatsApp di bawah ini. Bagi yang mengirimkan fotonya, foto kalian akan dimuat di sosmed di NAKID GBI Puri Indah. Dan tentu saja foto yang dimuat akan mendapat hadiah menarik. Bapak Ibu, kita sudah selesai beraktivitas hari ini. Ada aktivitas selama sepekan yang harus Bapak Ibu lakukan selama di rumah, yaitu ajaklah anak-anak untuk berolahraga bersama bermain sepatu roda. Yakinkan anak-anak Anda bahwa mereka akan merasa aman sewaktu Anda berada di samping mereka atau mengawasi mereka sewaktu mereka bermain. Begitu pula dengan Bapa di sorga yang selalu menemani kita, mengawasi kita, walaupun terkadang kita merasa kita berjalan sendiri. Tetaplah percaya bahwa Tuhan Yesus akan selalu menjaga dan melindungi kita. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Ya adik-adik, kita sudah memuji dan menyembah Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saatnya kita untuk memberi. Adik-adik nanti boleh perhatikan ya di layar handphone adik-adik, di situ ada QR code-nya. Jadi untuk adik-adik yang mau memberi, nanti boleh minta tolong mama dan papa untuk di-scan QR code-nya. Dan sebelum kita memberi, yuk kita berdoa sama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami ingin memberikan persembahan. Kuduskanlah persembahan ini supaya digunakan dalam kerajaan-Mu. Kami mau memberinya dengan sukacita dan bersyukur kepada Tuhan. Berkatilah kami semua supaya bisa menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik, kita mau memuji Tuhan ya. Kita mau bersukacita dalam hadirat Tuhan. Joyful, joyful, we adore thee, God of glory, Lord of love. Hearts are forth like flowers before thee, hold me to the sun above. Ayo goyangkan badanmu, kita mau menari buat Tuhan Yesus. Ayo ya adik-adik ya.
stars again. Love divine is waiting for us, blinding all within the span. Every singing march we onward, victors in the midst of strife. Joyful music will surround us on the triumph song of life. Joy, 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 joy inside of me. Joy, 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 joy inside of me. Joy. Yuk adik-adik, karena ibadah kita sudah selesai dan saya undang semuanya, kita bangkit berdiri dan kita mau doa syafaat. Yuk semuanya berdoa. Bapak, terima kasih kalau kami sudah memuji dan mendengarkan firman Tuhan yang mengajar kami bahwa Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan di saat kami lemah. Dan kami berdoa untuk setiap keluarga. Berkati dan lindungi Tuhan di dalam pekerjaan, keuangan, dan kesehatan mereka. Tuhan, berikan kekuatan dan penghiburan bagi mereka yang berbeban berat. Berikan damai sejahtera, keamanan, biarlah Indonesia segera dipulihkan dan sembuh dari COVID-19. Berkati Pak Jokowi, biarlah hikmat dan tuntunan Tuhan menyertai dalam setiap keputusan yang diambil untuk kemajuan Indonesia. Roh Kudus, pimpin hidup kami di dalam kami melakukan aktivitas kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semuanya angkat tangannya supaya kita menerima berkat Tuhan. Diberkatilah setiap apa yang adik-adik lakukan, khususnya untuk aktivitas adik-adik belajar dari rumah. Diberkati keluarga adik-adik, diberkati semuanya. Biarlah roh Tuhan yang senantiasa melingkupi dan memberikan damai sejahtera daripada Tuhan. Adik-adik yang percaya katakan, amin. Happy Sunday! God Bless. you! Bye-bye! Shalom adik-adik, jangan lupa ya minggu depan kita akan ibadah Natal via Zoom online. Minta bantuan Papa Mama untuk join dengan meeting ID berikut ya. Tuhan Yesus memberkati. Natal segera tiba. Yuk kita rayakan bersama. Kita merayakan Natal. Iya dong. Tapi Natal kita kali ini berbeda loh. Apa bedanya? Natal kali ini kita lakukan secara virtual. Wah, asik. Kapan? Tanggal 20 Desember jam 3 sore. Tema Natal kali ini adalah hope. Di dalam Tuhan selalu ada harapan. Firman Tuhan akan dibawakan komedi yang pastinya seru banget. John Dylan ini ya teman-teman,